Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas pada rutinitas pagi hari ini. Untuk anak-anakku kelas 6 MI Miftahul Huda Punggerjo Rengel Tuban. Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pagi anak-anakku. Untuk memulai pembelajaran pada semester ganjil ini, yaitu tentang materi makanan halal dan haram. Sebelumnya anak-anakku, untuk mempersiapkan diri dengan merangkum atau menulis hal-hal yang penting yang akan Pak Yogi sampaikan pada pembelajaran kali ini. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun dan bermanfaat untuk kita semua. Ala diniyah bisafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja anak-anakku untuk diperhatikan dan untuk mempersiapkan alat-alat untuk pembelajaran hari ini untuk dirangkum kemudian nanti dikumpulkan dengan cara memfoto tugasnya dikirim ke WA Pak Yogi, yaitu makanan halal dan haram. Perlu anak-anakku sampaikan bahwa pembelajaran hari ini pembelajaran yang awal pada semester ganjil tahun ini, karena dalam kondisi pandemi sehingga pembelajaran daring ini harus kita sampaikan. Sebelum menginjak ke beberapa hal tentang makanan halal dan haram, yaitu Pak Yogi akan sampaikan terkait tentang pengertian dulu ya. Pengertian tentang makanan halal itu apa? Yaitu makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Ya, diizinkan oleh syariat untuk dikonsumsi atau dimakan. Jadi diperbolehkannya makanan halal ini untuk kita konsumsi karena sudah diatur di dalam dalil-dalil atau dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang merupakan sumber dari agama Islam. Yaitu dalam sumbernya tentang halal-halal ini adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Nah, ini tentang makanan yang halal lagi baik yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi halal ini adalah makanan yang sudah diperbolehkan oleh syariat Islam untuk kita makan, untuk kita konsumsi sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis surat Al-Baqarah ayat 168. Kemudian yang kedua yang perlu Pak Yogi jelaskan tentang macam-macam makanan yang halal. Apa sajakah makanan yang halal yang boleh kita konsumsi? Yaitu yang pertama, makanan halal itu menurut zatnya. Artinya makanan yang pada hukum asalnya sudah halal, tentu sudah halal dan sudah ditentukan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu makanan seperti hanya ikan di laut, binatang ternak selain babi dan anjing. Itu makanan yang halal dan boleh kita makan karena zatnya sudah jelas-jelas halal. Yang kedua, makanan halal karena cara memperolehnya. Bagaimana kita memperoleh makanan itu? Apakah dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang bijak? Apabila makanan itu kita peroleh dengan cara-cara yang tidak halal, dengan mencuri, merampok, atau memalak orang lain, jelas itu merupakan makanan yang tidak diperbolehkan kita makan. Yaitu contohnya makanan yang diperoleh dengan cara halal seperti dibeli dengan uang hasil bekerja berupa pemberian hibah atau sedekah. Itu contoh-contohnya yang perlu anak-anak pahami. Kemudian yang ketiga, makanan yang halal yang diolah dengan cara yang halal juga.
olahannya atau dengan cara penyembelihannya pun juga harus dengan cara yang baik dan halal, sehingga makanan ini boleh kita konsumsi karena sesuai dengan syariat Islam, dengan cara mengolahnya maupun penyembelihannya sesuai dengan syariat Islam. Contohnya yaitu ketika kita itu menyembelih atau mengolah makanan atau bumbu, misalnya memasak nasi goreng dengan bahan yang halal dan alatnya pun juga bukan bekas dari masakan yang untuk memasak makanan yang haram, jelas tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, itu macam-macam makanan halal. Itu yang pertama karena zatnya, karena cara memperolehnya, dan karena pengolahannya atau dengan cara penyembelihannya. Kemudian materi yang ketiga yang perlu Pak Yogi jelaskan itu yang ciri-ciri makanan halal itu yang bagaimana toh yang bisa kita konsumsi, yang bisa kita makan, yang bisa menjadi makanan kita sehari-hari. Yaitu yang pertama, makanan halal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yaitu yang pertama, jelas ya di dalam Al-Quran dan hadis juga diperbolehkan dan disyariatkan. Kemudian yang kedua, bermanfaat bagi kesehatan manusia. Jadi makanan yang halal itu harus bermanfaat untuk kita. Nah, itu jelas ya, jelas. Ketika makanan itu tidak bermanfaat untuk kita, malah merusak tubuh kita, jelas itu makanan itu tidak boleh kita konsumsi dan membahayakan tubuh kita. Kemudian yang ketiga atau yang C, tidak berbahaya dan tidak merusak jasmani dan rohani kita. Yaitu ciri-ciri makanan halal itu tidak berbahaya dan tidak merusak ya. Merusak artinya merusak di sini adalah membuat diri kita itu semakin sakit ketika kita punya penyakit. Nah, itu jelas makanan itu tidak boleh dikonsumsi. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri makanan halal itu adalah bersih dan tidak terkena najis. Bersih dalam artian suci ya, suci dalam arti tidak terkena najis ya. Najis apapun tidak terkena, itu boleh kita makan. Hati-hati ya anak-anakku ketika membeli jajan di suatu tempat, jangan sembarangan sehingga karena ini juga akan berakibat karena kadang makanan itu kena najis atau tidak suci dalam hal penyembelihannya atau dalam hal yang lain. Hati-hati. Kemudian yang selanjutnya, manfaat orang yang terbiasa makan makanan yang halal. Jadi ada manfaatnya. Pertama, kok kita dianjurkan untuk makanan yang halal yang harus kita konsumsi sehari-hari, ternyata punya manfaat dan kegunaan. Yang pertama, terhindar dari murka Allah, itu jelas. Karena Allah tidak akan menjagai orang-orang yang suka merusak dirinya sendiri dengan makanan yang diharamkan oleh Allah. Nah, itu jelas. Al-Quran sudah menjelaskan. Yang kedua, terpelihara kesehatan kita. Artinya, makanan yang kita konsumsi apabila makanan betul-betul sehat pasti akan menimbulkan kesehatan bagi tubuh kita. Kemudian yang ketiga, makan atau hati dan pikiran kita akan menjadi bersih ya. Nah, hati-hati anak-anakku, jangan suka mengolok orang lain, suka menjelek-jelekan orang lain, atau suka membuli orang lain. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, kita harus cari asal usulnya makanan yang bagaimana, apakah makanan yang betul-betul halal yang dikonsumsi. Kemudian yang keempat, apabila seseorang yang suka makanan yang halal yang dikonsumsi sehari-hari ya, orang itu akan mendapatkan rezeki yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, sebagai manfaat orang yang terbiasa makan makanan yang halal, bukti Islam agama yang baik dan mengajarkan kebaikan. Agama kita adalah agama yang selalu mengajarkan kita tentang kebaikan ya, sehingga kita dianjurkan untuk makan makanan yang halal. Kemudian hikmah ya, hikmah dari mengkonsumsi makanan halal itu apa saja toh? Nah, ini perlu Pak Yogi jelaskan. Itu A, terjaga kesehatan jasmani dan rohani kita. Nah, ini manfaat dan hikmahnya kenapa kita dianjurkan untuk makanan yang halal yang dianjurkan oleh syariat Islam. Kemudian yang B, orang yang suka makan makanan yang halal itu doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah. Nah, ini anak-anakku ya, apabila ingin memperoleh sesuatu hal, ingin menjadi anak yang pintar, ingin menjadi anak yang berbakti kepada orang tua ya, apabila kita berdoa setiap ba'da sholat, doa kita akan cepat dikabulkan karena kita mengkonsumsi makanan yang halal. Nah, kemudian yang